Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, siram dengan air. Ayo. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar. Kita semuanya keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. Dalam seri ke-723 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Aris sebagai Pamegatsi, Yati Indra sebagai Pepatan, Ayu Agustin sebagai Sesanti, Herman sebagai Kiai Pangon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pendopo padukuhan kerajaan itu kemudian gempar. Pepatan menangis sejadi-jadinya mendekap ayahnya yang terbujur beku. Hani, Mangesti, dan Sesanti berusaha untuk menenangkan dan menghibur gadis malang itu. Kiai Pangon kemudian berdiri, semuanya diam untuk menerima penjelasan atas apa yang terjadi. Ayah, bagaimana dengan ayahku? Tenanglah, Pepatan. Berdoalah. Semoga ayahmu tidak apa-apa. Ayah. Diamlah, Pepatan. Jangan menangis. Ayahku. Ayahmu masih hidup.
Berdoalah, jangan menangis. Kami mendengar Jali terbakar. Ya, benarkah itu, Kiai? Benar. Wah, rumah Kito Jali yang terbakar. Siapa yang membakarnya, Kiai? Aku tahu, kalian semuanya merasa penasaran. Aku akan menceritakan kepada kalian apa yang aku ketahui. Coba, aku minta kalian tenang, ya. Iya, Kiai. Ayah. Sudahlah, tenanglah Popetan. Lihat, ayahku akan bercerita. Dugaanku selama ini ternyata benar. Pemetik kembang itu mempunyai rambut putih. Ia masih muda, seusia kira-kira 25 tahun. Mungkin lebih sedikit. Setelah kita melakukan gerakan untuk menghadapinya, yaitu dengan mengumpulkan semua gadis di tempat ini, juga di tempat Ki Calung, dan di tempat yang lain. Dengan penjagaan yang ketat oleh para pemuda, pemetik kembang itu menjadi jengkel dan marah. Seperti kalian ketahui, anak Ki Demang, Nirayunglah yang kemudian justru menjadi korbannya. Pemetik kembang itu marah dan ia kemudian membakar rumah Kito Jali. Kurang ajar orang itu. Aku ingin sekali mencungkil matanya. Parah. Lalu bagaimana, Kiai Pangon? Pemetik kembang itu membakar rumah Kito Jali memang ada maksudnya supaya kita terpancing dan kemudian cerai-berai. Ya, tentu saja jika kita semuanya sampai bercerai-berai, maka dengan mudahnya pemetik kembang itu melakukan rencananya. Mungkin dengan kasar akan mengambil gadis-gadis kita. Para pemuda saat ini sedang berusaha untuk memadamkan rumah itu. Yang terbakar kelihatannya hanya pendopo, sedang bagian belakang bisa diselamatkan, yaitu dengan merubuhkan bangunan penghubung. Sementara itu, rupanya ada pihak lain yang berkepentingan dengan rambut putih. Entah siapa dia. Yang jelas mereka seorang lelaki dan seorang bocah yang mungkin memburu dan terus membayangi pemetik kembang itu. Nah, kalian mendengar suara cambuk yang meledak-ledak? Ya, kami mendengar. Itu suara cambuk milik si bocah yang bertarung dengan pemetik kembang. Mereka berkelahi dengan menggunakan ilmu kanuragan yang kita sulit untuk mengikutinya. Nah, untunglah ada bocah dan pamannya itu. Karena nampaknya di hadapan pemetik kembang itu, kita ini bukan apa-apa. Lalu apa yang terjadi pada Kito Jali? Hadito Jali sangat marah karena rumahnya dibakar. Juga karena anak gadisnya telah dijamah oleh lelaki itu. Ia kehilangan akal. Para pemuda sebenarnya mencegah niatnya. Namun, ia seperti orang kesurupan. Dan pemetik kembang yang sedang bertanding dengan bocah itu melemparkan sebuah cakram mengenai dada kiri Kito Jali. Nah, ini cakramnya aku bawa. Wah, aku tak menyangka. Iya, aku juga tidak mengira keadaan bisa segawat ini. Lalu bagaimana dengan bocah dan pamannya itu, Kiai Pangon? Ya, bagaimana itu? Pamekat, setan pemetik kembang itu melarikan diri. Akan tetapi bocah itu mengejarnya. Marilah kita berdoa. Semoga paman dan keponakan yang menolong kita itu berhasil membekuk lehernya. Penjelasan Kiai Pangon itu benar-benar menggemparkan seisi pendopo. Para gadis ketakutan. Mereka saling berhimpitan dengan sesama temannya. Popetan tak mampu lagi menahan tangisnya. Manakala memandang ke arah timur, kobaran api menjilat membakar rumahnya. Sesanti mendekap tubuh sahabatnya itu. Sementara itu, Jangan mencoba-coba lari dari arena perkelahian ini. Kau tidak akan bisa melakukannya. Iya. Aku terima. Ya. Setan, kau anak tengik. Kaulah yang setan. Aku tidak telaten dengan pertarungan macam ini. Baik, kalau begitu, apa maumu? Jangan salahkan aku. Kalau kau sampai lumat di tanganku, Kau akan menggunakan kekuatan pamungkas. Kau akan menggunakan kekuatan Raja Kalacakra yang ada di telapak tanganmu itu. Boleh? Aku tak keberatan dan aku akan mengimbangi apa maumu.
Pamegatsi yang telah direpotkan oleh ulah Badrawati itu benar-benar menjadi tidak telaten lagi. Pamegatsi menyimpan trisula ke pinggangnya dan kemudian mengambil jarak. Pamegatsi menggosok-gosokkan tangannya. Tangan kanan yang tergenggam itu pun kemudian mengepul. Badrawati yang menyadari apa arti dari apa yang dilakukan Pamegatsi itu juga mempersiapkan diri. Kekuatan puncak dari Raja Kalacakra itu tersalur melalui cambuknya. Badrawati mengangkat cambuknya, sedang Pamegatsi mempercayakan cukup pada tangannya. Kau benar-benar membuatku jengkel. Sama, kau juga membuatku marah. Perbuatanmu membuat siapapun marah. Bukan hanya aku yang marah, akan tetapi semua orang marah kepadamu. Sadarilah itu. Jangan salahkan aku jika kau mati di tanganku. Jangan sesali apapun jika sebaliknya, jika kau mati di tanganku, aku akan membawa mayatmu ke hadapan orang-orang yang pernah kau lukai itu. Setiap orang akan meludaimu. Aku bangunkan kekuatan puncak yang tersimpan dalam Raja Kalacakra. Aku percaya sepenuhnya pada Yang Batara Agung yang memberikan pengayoman kepadaku. Yang terjadi benar-benar luar biasa. Badrawati si bocah aneh itu mempercayakan kekuatan pamungkasnya dengan menyalurkannya pada cambuknya yang meledak. Manakala Pamegatsi melayang, lecutan cambuknya menyongsong dada lelaki berambut putih itu. Pamegatsi nampak menggeliat karenanya, namun ia tetap melayang menghantamkan tangannya kepada Badrawati. Badrawati terjengkang dan bersamaan dengan tubuh Pamegatsi yang ambruk pula di tanah. Keduanya kemudian tidak bergerak. Aku terlambat rupanya. Badrawati dan Pamegatsi telah menggunakan ajian pamungkas. Ya, aku harus memeriksa Badrawati. Badrawati terluka agak gawat. Nafasnya menjadi kacau tidak karuan. Bisa semakin gawat keadaan bocah ini kalau tidak segera aku tolong. Ya, aku ingin melihat bagaimana keadaan orang itu. Apakah dia lebih baik dari Badrawati? Atau justru sebaliknya, keadaan orang ini justru lebih parah dari Badrawati. Aku tidak mendengar detak jantungnya. Dadanya menyisakan sebuah bekas garis biru. Cambuk Badrawati tentu dengan dahsyat sekali telah mengguncang isi dadanya. Sayang sekali, salah seorang dari pemilik Raja Kalacakra harus mati oleh pemilik Raja Kalacakra yang lain. Dengan demikian, kekuatan untuk menghadapi pemilik Raja Mata Durga itu berkurang. Aku akan menolongmu, Badrawati. Lare Angon segera memangku kepala Badrawati. Dibusainya rambut bocah yang telah menempuh perjalanan sangat panjang dengan dirinya itu. Lare Angon kemudian menempelkan tangan kanannya pada telapak tangan kanan Badrawati. Kedua wujud Raja Kalacakra itu saling melekat. Kabut lamat-lamat muncul dari telapak tangan itu, dan kekuatan dari tangan Lare Angon kemudian mengalir. Kau sudah sadar, Badrawati? Paman. Kau masih muda. Jangan mati, Badrawati. Bagaimana dengan musuhku? Kau telah meretakkan dadanya, mengaduk isinya. Orang itu mati, Badrawati. Mati? Iya. Syukurlah. Sebelumnya aku memang sudah mengira ayunan cambukku pasti akan dapat mengakhirinya. Aku salurkan segenap kekuatanku ke dalam cambuk itu. Aku merasa menang karena juntai cambuk itu panjang. Sebelum kekuatan dahsyat orang itu menimpaku, aku telah mengurangi kekuatannya. Ternyata aku berhasil. Aku sarankan kepadamu, sebaiknya bersemadilah, Badrawati. Kau tenangkan nafasmu yang masih belum tertata, juga detak nadimu yang kacau balau. Jaga aku, Paman. Aku akan melakukannya. Jangan khawatir, aku akan menjagamu, Badrawati. Badrawati duduk bersila memuja Smadi. Lare Angon hanya memandangi apa yang dilakukannya. Namun sementara itu, di dalam hati Lare Angon tak habis mengerti, memikirkan keadaan yang terjadi, bahwa sesama pemilik Raja Kalacakra bisa saling berbunuhan. Itu membuat hatinya resah.
pemuja Batari Durga dengan gumpalan dendamnya lahir kembali ke dunia ini dengan tujuan menghancurkan Candi Swambara Budura. Namun seorang maharesi mengejarnya, ikut lahir pula. Sayang sekali, kelahiran mereka dalam waktu yang sangat berbeda. Pemuja Durga itu sekarang hadir sebagai sosok perempuan dewasa yang mampu malang melintang, sedang titisan sang maharesi itu hanya bisa menangis karena ia masih bayi. Durga dikawal oleh 3 orang pemilik Raja Trinetra atau 3 mata Durga, sedang bayi itu dikawal oleh 5 orang pemilik Raja Kalacakra. Yang aku tidak habis mengerti, begitu mudahnya pemilik Raja Kalacakra itu mati. Pacar Keling gugur sebelum menaikkan tugasnya sampai tuntas. Dan yang lebih memalukan lagi, Pamukratsi. Mengapa ia berperilaku seperti itu? Ia memiliki Raja Kalacakra, akan tetapi mengapa memiliki perbuatan yang sangat tidak terpuji dengan kegemarannya menodai gadis-gadis yang akhirnya ia mati di tangan Badrawati, mati di tangan sesama pemilik Raja Kalacakra. Ini keadaan yang benar-benar gila dan sulit diterima akal. Bagaimana Badrawati? Sudah, Paman. Kita kembali ke pendopo padukuhan yang sedang kisruh tadi. Kita usahakan untuk menolong nasib Kito Jali. Dan kemudian kita segera menuju ke Nusa Kambangan. Berita tak sedap ini harus dilaporkan kepada Kameswara. Benarkah orang itu sudah mati, Paman? Aku telah memeriksanya. Jantungnya telah berhenti berdetak, Badrawati. Aku ingin meyakinkan hal itu, Paman. Terserah. Hei, benarkah orang ini sudah mati, Paman? Benar. Belum, Paman. Oh. Orang ini belum mati. Orang ini belum mati. Detak jantungnya tidak ada, Badrawati. Tidak aku rasakan. Tapi aku yakin ia masih hidup, Paman. Detak jantungnya sudah tidak ada, bukan? Bukan itu yang kita jadikan sebagai ukuran. Lalu? Kita harus mencurigainya, Paman. Aku harus yakin kalau orang ini benar-benar mati. Maksudmu? Bagaimana caranya agar kita yakin bahwa orang ini benar-benar mati? Maksudmu? Bukan aku bermaksud kejam, akan tetapi aku harus yakin, Paman. Jangan, Badrawati. Apa yang akan kau lakukan? Jika kepalanya terpisah dari tubuhnya, barulah aku yakin kalau orang ini benar-benar sudah mati. Lare Angon menjadi tegang melihat sikap Badrawati. Bocah itu telah memungut cambuknya yang tergeletak dan berancang-ancang untuk melanjutkannya. Lare Angon segera berdiri menghadangnya. Namun Badrawati yang masih dibayangi kemarahan itu seperti tak peduli terhadap apapun. Minggir, Paman. Badrawati, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyempurnakan kematiannya. Tunggu, Badrawati. Kau tidak boleh melakukan itu, jangan. Aku harus yakin bahwa orang itu benar-benar sudah mati, Paman. Kau tidak boleh melakukannya, Badrawati. Hanya orang yang pengecut saja yang akan melakukan hal itu. Jangan halangi aku, Paman. Badrawati, kau tidak boleh melakukan. Orang ini sudah mati. Bahkan seandainya masih hidup seperti yang kau katakan, maka ia harus dilindungi, Badrawati. Paman lupa dengan bagaimana perbuatan orang ini. Paman lupa bagaimana dengan perbuatannya. Paman, perbuatan orang ini benar-benar biadab. Tidak ada kata-kata yang pantas dan sesuai lagi untuk menggambarkan kebiadabannya. Diamlah kau, Badrawati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan perbuatan rendah semacam itu. Aku akan meyakinkan apakah orang ini belum mati seperti katamu. Kalau sudah mati, kau tidak perlu berlaku tidak pantas terhadap sesosok mayat. Hanya serigala saja yang mencabik-cabik mayat dan kemudian memakannya. Sebaliknya, kalau ternyata masih hidup, kau juga tidak perlu menyempurnakan kematiannya. Karena di samping tidak pantas kau bersikap demikian terhadap seseorang yang sudah mati dan sudah kau kalahkan, serta tidak mampu berbuat apa-apa lagi, maka kita harus membawanya menghadap Kameswara. Ingat, Badrawati, orang ini memiliki Raja Kalacakra. Aku yakin kalau tidak disempurnakan kematiannya, orang ini justru akan menimbulkan kesulitan. Dan aku sulit membayangkan bekerja sama dengan orang semacam ini, Paman. Sudah, Badrawati, duduklah kau dan bersikaplah tenang. Aku akan memeriksanya. Akhirnya Badrawati memenuhi keinginan Lare Angon. Dengan hati bergelombang, ia mencoba menenangkan dirinya. Lare Angon kemudian segera memeriksa tubuh Pamukratsi. Meski tubuh itu sudah tidak bernapas dan jantungnya tidak lagi berdetak, namun rapaan tangan Lare Angon memang merasakan adanya sesuatu yang aneh. Aneh sekali.
Meskipun tidak bernafas lagi dan jantungnya tidak berdetak, namun tubuh ini tidak bisa dianggap sudah mati. Tubuhnya hangat. Bagaimana? Kau benar, Badrawati. Benar bagaimana? Orang ini memang sudah tidak bernafas. Detak jantungnya juga tidak teraba, namun belum bisa dikatakan mati. Kebetulan kalau begitu. Paman masih mengharapkan orang itu bergabung dengan kita, bahu-membahu melawan titisan Durga itu. Wawasanmu sempit sekali, Badrawati. Sempit bagaimana? Kau melihat orang ini hanya sebatas perbuatannya yang tidak terpuji. Akan tetapi kau tidak melihat bahwa orang ini memiliki Raja Kalacakra. Aku tidak bisa berpikir semacam itu. Yang aku lihat, orang ini telah merugikan orang banyak. Yang dilakukannya adalah jenis pekerjaan yang benar-benar tidak masuk akal. Aku mengerti, Badrawati. Tetapi cobalah kau berpikir, mengapa di antara pemilik Raja Mata Durga itu justru terdapat bibimu, yang juga bersikap tidak sesuai dengan sifat rajanya? Mestinya karena bibimu memiliki Raja Mata Durga atau Trinetra, maka ibumu menjadi kaki tangan Durga para Bandari. Namun kenyataannya, Ibu Parameswara itu dengan sadar dan sekuat tenaga melawan pengaruh kekuatan jahat yang mengeram di dalam tubuhnya. Paman memberikan contoh yang justru meyakinkan kepadaku bahwa orang itu harus dibunuh. Ia memiliki Raja Kalacakra, namun perbuatannya malah memuakkan. Itu sebabnya lebih baik dia ditupaskan saja. Jangan. Kita akan membawa orang ini menghadap Kameswara. Pamanmu yang akan menentukan apa yang harus dilakukan. Baik, terserah Paman Are Angon. Namun jika di kemudian hari ternyata orang ini malah menyulitkan kita, maka jangan menyalahkan Badrawati. Jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab, Badrawati. Sekarang, apa yang akan Paman lakukan? Kita bawa orang ini ke pendopo padukuhan, di mana orang-orang tadi berkumpul. Kita mencari kuda. Kita akan membelinya dari penduduk itu. Dengan kuda kita bawa orang ini ke Nusa Kambangan. Bagus, aku senang jika Paman membawa orang ini menemui orang-orang itu. Aku berharap para penduduk yang marah akan melakukan seperti yang aku hendaki. Jika mereka melakukan hal itu, kita harus mencegahnya, Badrawati. Sang waktu bergeser menusuk ke pusat malam. Orang-orang yang berkumpul di pendopo padukuhan Puring geger ketika dari kegelapan malam muncul dua orang lelaki. Yang seorang memanggul tubuh yang terkulai dan berambut putih, yang seorang lagi masih bocah dan berjalan agak lemas. Semua mata memandang dengan tegang dan mulut terbungkam. Dan dengan setengah berlari, Kiai Pangon menyongsong kedatangan mereka. Kau berhasil, anak muda. Berkat pangestu Paman, orang ini berhasil ditangkap. Tapi bukan aku yang melakukannya, Paman, tetapi keponakanku ini. Wah, bukan main. Dan sebagaimana yang aku janjikan, Ya. aku akan mencoba membantu mengobati Kitoh Jali. Bagaimana keadaannya, Paman? Keadaan Kitoh Jali agak mencemaskan, anak muda. Ia pingsan dan belum juga siuman. Bagaimana dengan dia? Apakah mati? Orang berambut putih ini telah dapat kami kuasai, Paman. Kami akan membawanya ke Nusa Kambangan. Mungkin Paman bisa membantu kami. Kami membutuhkan 3 ekor kuda. Mungkin ada di antara para penduduk yang memiliki. Aku bermaksud membelinya, Paman. Orang itu akan dibawa ke Nusa Kambangan? Iya, Paman. Apakah bisa dijamin ia tidak akan melakukan perbuatan gilanya lagi? Iya, akan kami usahakan, Paman. Anak muda, mengapa tidak kalian bunuh saja dia? Ada sebuah alasan yang menyebabkan kami tidak bisa membunuhnya. Namun bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan harus mendapatkan hukuman, itu tentu, Paman. Baiklah, anak muda. Aku akan memberikan penjelasan kepada orang-orang itu. Semoga mereka bisa mengerti. Sementara kalau kau bermaksud menolong Kitoh Jali, mari anak muda, ia ada di dalam. Baik, Paman. Badrawati, aku percaya pikiranmu telah mengendap. Jaga dia. Pendopo itu menjadi hening. Tak seorang pun yang berbicara. Badrawati berjalan lunglai menuju ke sudut pendopo dan kemudian duduk bersandar diam. Badrawati memejamkan mata seperti orang tidur. Sementara di ruang dalam, Lare Angon mencoba membantu merawat dan mengobati dada Kitoh Jali yang terluka. Kiai Pangon masih menemaninya. Bagaimana keadaannya, anak muda? Syukurlah,
Senjata lempar berwujud cakram itu ternyata tidak menjamah bagian dalam, Paman. Jika mengenai jantung misalnya, Iya. maka tubuh Kito Jali ini pasti sudah membiru. Cakram itu masih ada, Paman. Ini anak muda. Boleh aku minta benda itu? Oh, tentu boleh. Ini terimalah. Terima kasih. Dan sekarang izinkan aku sendirian di sini, Paman. Silahkan anak muda. Bagaimana, Kiai? Pemuda itu sedang berusaha menolong Kito Jali dan tidak mau diganggu. Sudah matikah orang berambut putih itu? Belum. Anak muda bernama Laryangon itu mengatakan akan membawanya ke Nusa Kambangan. Akan tetapi, aku melihat tubuhnya tak lagi bernapas, Kiai. Aku tadi memperhatikan agak dari dekat. Mati? Iya. Aku kira orang itu hanya pingsan saja, Joko Banyu. Jika pemuda itu bermaksud membawanya ke Nusa Kambangan, entah untuk apa. Tentu ia masih hidup. Jika sudah mati, tentu akan dikubur di sini. Iya. Anak muda itu membutuhkan 3 ekor kuda. Siapa saja di antara kita yang memiliki kuda? Aku sendiri punya seekor. Untuk dipinjam atau bagaimana? Pemuda itu mengatakan kepadaku bermaksud membelinya. Aku tidak keberatan kuda dibeli. Tapi yang lain aku tidak tahu, Kiai. Cobalah. Kau hubungi yang lain, ya. Kita harus membantu pemuda itu sebagai ucapan terima kasih kita pada apa yang telah dilakukannya. Nah, jika tidak ada pemuda dan keponakannya itu, maka bencana yang sangat mengerikan akan melanda kita. Ya. Aku mengerti, Kiai. Gejolak yang ditahan terus akan tiba saatnya tumpah dan bahkan meledak. Demikian juga dengan beberapa orang yang berada di pendopo itu. Beberapa orang pemuda semula hanya saling pandang, dan dari tatapan mata mereka tersirat rasa gerak sesekali mereka melirik pada tubuh berambut putih yang tergeletak. Sudah matikah orang itu? Nampaknya hanya pingsan. Perbuatan orang itu benar-benar keterlaluan. Aku ingin sekali membenamkan ujung tombakku ini ke dadanya. Iya, rasanya aku tidak bisa menerima ulahnya menodai pepetan. Kau tahu bukan, selama ini aku diam-diam menyenangi pepetan. Dan enak saja kembang yang selama ini aku kagumi itu dipetiknya. Jadi bagaimana? Aku dengar orang itu masih hidup. Ia hanya pingsan. Kita tebas saja lehernya. Iya, aku sependapat. Kita rampungi saja nyawanya. Aku akan membenamkan tombakku ini sebagai balasan atas perbuatannya membakar rumah Kito Jali, atas perbuatannya melukai Kito Jali dan menodai anak gadisnya, juga atas perbuatannya menodai Nirayung anak Ki Demang. Kita lakukan. Ayo. Mau apa kau ini? Kalian berdua mau apa? Aku akan membunuhnya, Ki Demang. Membunuh siapa? Membunuh keparat yang telah menodai pepetan itu. Dosa orang itu keterlaluan, Kei Pangon. Kami para pemuda di sini tidak bisa mengampuninya. Ia telah menodai anak Kito Jali dengan kejam melukai bapaknya dan membakar rumahnya. Kemudian ia juga menodai anak Ki Demang. Yang aku dengar di mana-mana tempat ia selalu mengumbar perbuatan tidak terpujinya itu. Di mana-mana tempat ia menodai banyak gadis-gadis untuk memuasi nafsu keparatnya. Orang itu harus dibunuh. Kalian berdua tidak berhak melakukan hal itu. Itu menurut Kiai Pangon. Saudara-saudara semuanya, apakah orang itu kita biarkan begitu saja? Kita maafkan apa yang telah diperbuatinya? Bunuh saja! Bunuh orang itu! Kita bunuh saja kemarin itu! Iya! Bunuh saja! Hai saudara-saudara! Tenang! Tenang saudara-saudara! Aku minta kalian semuanya untuk tenang. Aku harap kalian tenang. Tenang! Tenang! Ya! Aku mengantuk sekali. Aku ingin tidur. Dan kalian semuanya enak saja berteriak-teriak membuat gaduh. Siapa yang berani membunuh orang berambut putih itu dengan cara pengecut, maka ia akan berhadapan dengan cambukku. Dengar kalian semuanya. Hanya akulah kelak yang berhak membunuh orang ini. Orang lain tidak boleh melakukannya kecuali aku. Ayo,
Badrawati yang terbangun dari tidur sekejap itu nampak merah matanya. Kantuk dan kejengkelan menyebabkan bocah itu tak mampu berpikir selaras. Beberapa orang pemuda yang semula mengangkat senjata bermaksud merancap tubuh Pamegatsi kemudian melangkah mundur. Badrawati kembali duduk bersandar tiang. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati? Dan masih hidupkah Pamegatsi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.